Wacana penundaan pemilu 2024 muncul ke permukaan. Hal ini bermula dari usulan Ketum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Caimin yang mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Ia mengklaim mendapat banyak masukan dari kalangan dunia usaha. Memasuki tahun 2022 ini ada peluang besar untuk memulihkan ekonomi Indonesia dan dibutuhkan waktu 2 tahun untuk memulihkannya. Caimin menilai momentum ini tidak boleh diabaikan, apalagi selama pandemi telah terjadi inefisiensi dan stagnasi kegiatan sosial politik juga ekonomi. Menurutnya, pemilu tahun 2024 nanti tidak boleh sampai mengganggu prospek ekonomi. Karena itu, Caimin akan mengkomunikasikan penundaan pemilu kepada para pimpinan parpol. Lantas, apakah benar penundaan pemilu benar-benar demi keutamaan perekonomian rakyat? Peneliti dari CSIS, Arya Fernandes, menilai gagasan Caimin soal penundaan pemilu tidak relevan. Pertama, tidak ada alasan untuk menunda pemilu 2024 karena konstitusi sudah mensyaratkan pemilu dilakukan 5 tahun sekali. Kedua, pentingnya pembatasan kekuasaan dalam negara-negara demokratis. Ketiga, meski pada tahun 2020 lalu pilkada sempat ditunda, tapi itu terjadi karena pandemi. Sedangkan pemilu masih jauh tahun 2024. Sementara itu, pengamat politik Ari Junaidi meyakini alasan pemunduran jadwal pemilu terkait dengan keengganan beberapa kalangan seperti PKB untuk ikut pemilu mendatang. Menurutnya, Caimin menyadari masih kekurangan modal. Selain itu, ada kekhawatiran dari PKB kehilangan momentum, mengingat elektabilitas Caimin masih rendah. Manuver Caimin menurut Ari akan mengganggu kerja-kerja Presiden Jokowi termasuk dalam penanganan pandemi. Apalagi saat ini Jokowi tengah fokus menggarap IKN. Presiden Jokowi pun sudah pernah menyatakan tidak berminat menjabat sebagai presiden melebihi yang sudah ditentukan konstitusi. Selain melanggar konstitusi, penundaan pemilu juga akan mengakibatkan kekosongan kekuasaan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, usulan penundaan pemilu berkaitan langsung dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 45. Oleh karena itu, apabila pemilu ditunda melebihi batas waktu 5 tahun, jabatan yang diduduki penyelenggara negara tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Apabila para penyelenggara negara semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Rakyat berhak membangkang kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, DPD, dan juga kepada MPR karena apapun keputusan yang mereka buat tidak sah. Yusril juga mengatakan penyelenggara negara yang masih legal di tingkat pusat nantinya adalah Panglima TNI dan Kapolri. Pasalnya, kedua penyelenggara negara ini hanya dapat diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR. Apabila posisi Presiden dan DPR saja sudah ilegal, maka tidak mungkin mengganti Panglima TNI dan Kapolri. Berbagai dampak dari penundaan pemilu ini tidak mungkin tidak diketahui Caimin, partai, maupun organisasi afiliasinya. Jika menganalisis motif ekonomi yang dipaparkan Caimin beserta kritikan beberapa pengamat politik, maka sebenarnya seluruh legislatif yang berisikan parpol-parpol diuntungkan dengan penundaan pemilu. Dan alasannya memang karena ekonomi, tapi bukan karena ekonomi rakyat Indonesia secara umum. Kampanye dan meningkatkan elektabilitas tentu membutuhkan banyak modal. Pandemi menyebabkan perekonomian berantakan hingga para legislator ini hanya menerima gaji tanpa dapat mengembangkan usaha sampingan. Artinya mereka akan kekurangan modal untuk kampanye di Pileg 2024. Begitu pula dengan Pilkada 2024. Situasi ini menunjukkan adanya potensi kuat terbentuknya perselisihan antara pihak legislatif pusat daerah dan para eksekutif daerah dengan pihak eksekutif pusat. Situasi tersebut juga akan memperlihatkan posisi vital para tokoh agama, khususnya Blok NU tradisional sebagai penentu arah pemilih di daerah. Mencuatnya desakan penundaan pemilu 2024 dari tokoh NU, Caimin menggambarkan peningkatan ketegangan antara blok politik presiden dengan blok politik wapres, di mana ada ambisi yang kuat dari NU untuk menjadikan kader NU sebagai presiden di 2024. Kondisi kekurangan modal dari legislatif pusat daerah dan eksekutif daerah inilah yang terlihat dimanfaatkan oleh kelompok parpol yang berafiliasi kuat dengan NU, yakni PKB, P3 untuk melontarkan desakan penundaan pemilu 2024 dengan ancaman kekacauan sipil yang bisa dipanaskan oleh para tokoh NU tradisional jika tidak dipenuhi. Sudah disampaikan oleh Yusril bahwa penundaan pemilu 2024 akan menjadikan seluruh eksekutif dan legislatif kehilangan legalitas jabatannya, sehingga jabatan legal tertinggi jatuh kepada Panglima TNI dan Kapolri. Ketegangan antara blok presiden dengan blok wapres ini sebenarnya sudah diupayakan untuk direkatkan kembali oleh Ketum PBNU Yahya Stakuf terkait misinya melakukan depolitisasi NU. Selain itu, perjanjian politik antara kelompok Teku Umar dan NU SA 2019 adalah agar tidak ada ambisi dari pihak NU untuk menjadi capres di 2024. Namun meski Ketum PBNU telah berupaya depolitisasi NU, justru yang terjadi adalah Caimin dan pihak NU tradisional bersikukuh agar Kia NU tetap menjadi capres di 2024, meski harus mengarahkan kekacauan demi ambisi lewat penundaan pemilu. Oleh karena itu, pernyataan Yusril adalah sinyal keras dari blok politik presiden bahwa mereka siap menerapkan kabinet darurat jika terjadi kekacauan sipil sporadis imbas gerakan para tokoh NU tradisional. Pernyataan ini merupakan penekanan bahwa blok nasionalis siap menggulung blok tradisional agama NU.